Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah Raja Katak dan Ular Bukit. Di sebuah kerajaan kecil yang terletak di tengah rawa hijau dan bunga teratai, hiduplah bangsa katak yang makmur dan damai. Mereka dipimpin oleh Raja Katak, seekor katak tua berwarna hijau zamrud dengan mahkota kecil di kepalanya. Ia terkenal sangat bijak, pelindung, dan amanah. Setiap hari, Raja Katak duduk di atas batu besar di tengah rawa, mendengarkan keluh kesah rakyatnya, katak kecil, katak tua, bahkan berudu yang baru tumbuh kaki. Rakyatnya hidup tentram, air rawa selalu bersih, makanan cukup, dan semua katak hidup saling tolong-menolong. Namun, di balik kedamaian itu, ada seekor katak muda yang iri hati kepada sang raja. Namanya Katak Gembul. Ia merasa bahwa dirinya lebih pantas menjadi raja, karena ia pandai berpidato, dan sering membuat para katak muda terpesona dengan kata-katanya. Raja Katak sudah tua, katanya suatu malam di bawah bulan. Sudah saatnya ada pemimpin baru yang lebih berani dan lebih kuat. Beberapa katak muda terpengaruh. Mereka mulai diam-diam merencanakan pemberontakan untuk merebut singgasana. Namun Raja Katak bukan pemimpin yang mudah ditipu. Dengan kebijaksanaannya, ia mengetahui niat jahat Katak Gembul dan para pengikutnya. Raja Katak tidak marah. Ia hanya menghela napas panjang, dan berkata kepada permaisurinya, mungkin sudah waktunya. Aku akan pergi mengembara, wahai permaisuri, dan mencari cara untuk melindungi kerajaan ini dari keburukan. Permaisuri Katak menunduk sedih, namun ia tahu suaminya selalu bertindak dengan hati yang benar. Maka, pada pagi yang berkabut, Raja Katak meninggalkan istana, melompat melewati daun teratai, dan keluar dari rawa menuju hutan yang sunyi. Dalam perjalanan, Raja Katak berhenti untuk beristirahat di dekat sebuah gua. Tiba-tiba, dari dalam gua itu, keluarlah seekor ular besar dengan mata tajam dan lidah menjulur. Ular itu sangat lapar. Wah, kebetulan sekali, desis ular itu. Sudah lama aku tidak makan katak segar. Raja Katak mundur beberapa langkah, tapi tidak panik. Dengan tenang ia berkata, wahai ular yang gagah, aku tahu kau lapar. Tapi jika kau memakanku, kau hanya akan kenyang sebentar. Aku punya tawaran yang lebih baik. Ular itu berhenti menjulur, penasaran. Tawaran apa? Tanya ular dengan nada licik. Aku adalah raja dari bangsa katak di rawa ini, kata Raja Katak. Ada beberapa katak yang berkhianat padaku, mencoba menghancurkan kedamaian kami. Jika kau mau, aku akan tunjukkan di mana mereka bersembunyi. Kau boleh memangsa mereka, tapi biarkan katak-katak baik hidup damai. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi, berpikir sejenak. Tawaran yang menarik. Baiklah, tunjukkan katak-katak itu padaku. Maka Raja Katak memimpin ular melewati hutan hingga sampai ke tepi rawa, tempat para pengkhianat berkumpul, dan merencanakan kudeta. Katak Gembul sedang berpidato di atas batu, memprovokasi rakyat, untuk menggulingkan sang raja. Raja Katak pengecut, teriaknya, dia meninggalkan kita, lihat. Sekarang aku yang akan menjadi pemimpin. Namun belum sempat ia melanjutkan ucapannya, dari balik rerumputan muncul ular besar itu. Dengan cepat ia menyerang, dan memangsa para pengkhianat satu per satu. Katak-katak lain ketakutan, dan melompat menyelamatkan diri. Raja Katak menyaksikan dari kejauhan dengan hati berat, tapi ia tahu, keadilan telah ditegakkan. Setelah semuanya selesai, ia mendekati ular, dan berkata dengan sopan, terima kasih, wahai ular. Engkau telah membantuku menyingkirkan keburukan dari kerajaanku. Ular itu mengangguk lambat. Sama-sama, wahai Raja Katak. Tapi aku masih lapar. Rawa itu nyaman, mungkin aku akan tinggal di sini saja. Ia merasa rawa itu miliknya. Tidak, ini sekarang wilayahku. Aku tidak mau ada katak di sini. Pergilah kau dan keluargamu. Raja Katak terkejut. Tapi rawa ini tempatku beristirahat. Ular itu mengangkat tubuhnya tinggi, matanya berkilat tajam. Pergi, atau aku akan memakanmu juga. Raja Katak pun mundur perlahan, lalu bergegas pergi bersama permaisuri dan anak-anaknya. Mereka mencari tempat baru untuk tinggal, sementara ular itu berbaring di rawa, yang menjadikan wilayah barunya beristirahat. Namun, kehidupan tidak selalu berpihak pada yang tamak. Dari atas pohon di dekat bukit, seekor elang besar mengamati gerak-gerik ular itu. Sejak pagi ia telah lapar, dan begitu melihat ular besar yang beristirahat, tanpa waspada di rawa, elang itu segera menukik cepat dari langit biru. Dalam sekejap, ular itu disambar dan dibawa terbang tinggi ke udara. Ular itu berusaha melilit, tapi sayap elang kuat, dan tak lama kemudian ular itu dibawa terbang, untuk menjadi santapan siang sang elang. Sementara itu, Raja Katak dan keluarganya, menemukan tempat baru, sebuah sungai jernih di bawah pepohonan rindang.
Airnya mengalir tenang, dan di sana hidup banyak serangga lezat, dan bunga teratai yang indah. Tak lama kemudian, bangsa katak yang setia pun datang mengikuti mereka. Raja Katak berdiri di tepi sungai, berkata pelan, keadilan selalu menemukan jalannya. Rakyat Katak bersorak gembira. Mereka hidup damai kembali di tempat baru, tempat di mana kebijaksanaan mengalahkan pengkhianatan, dan kebaikan selalu menemukan cahaya di jalannya.